udah nggak kuat bayar, apa yang harus disiapin? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Kadang kita sampai di titik di mana utang udah numpuk banget. Cicilan makin hari makin nggak masuk akal dan kita sadar kayaknya udah nggak kuat buat bayar lagi. Hari ini saya bawain cerita dari salah satu teman kita di komunitas Galbay. Kasusnya lumayan besar ya, karena dia punya tagihan di beberapa aplikasi resmi. Oke, kita bacain. Aku laku 17 juta, Indodana 16 juta, S-Pinjam 24 juta, S-Paylater 15 juta, Kredipo 6 juta. Kalau ditotalin jumlahnya lebih dari 70 juta. Buat sebagian orang, angka segitu sama kayak harga mobil bekas. Jadi wajar kalau mental rasanya udah drop banget. Teman kita ini udah ada niatan buat Galbay. Nah, pertanyaan yang muncul, selain mental, apa aja sih yang harus disiapin buat Galbay? Karena kondisi dia sekarang udah nggak kerja lagi di perusahaan yang dulu dicantumin di aplikasi. Udah pindah alamat dan kepikiran buat ganti nomor HP sama email juga. Terus dia juga nanya, perlu nggak ya nutup semua akun sosmed kayak Facebook, Instagram, sama TikTok? Dan kira-kira foto KTP sama selfie-nya bakal disebarin keluarga ya? Apa yang harus disiapin kalau mau Galbay? Pertama-tama saya mau bilang Galbay itu bukan keputusan gampang. Tekanan mentalnya luar biasa, bahkan sering lebih berat dari masalah keuangan itu sendiri. Jadi mental itu modal utama, tapi memang selain mental ada beberapa hal lain yang perlu dipikirkan. Nomor HP dan email. Kalau memang udah yakin mau Galbay, nomor lama biasanya jadi pintu masuk DC buat ganggu hidup kita. Jadi ganti nomor adalah salah satu langkah yang paling masuk akal. Begitu juga dengan email, apalagi kalau email sering dipakai buat login aplikasi pinjol. Jangan kasih mereka celah deh buat terus hubungi kita, buat terus ganggu kehidupan kita. Alamat. Karena udah pindah alamat, ini jadi poin plus. DC lapangan biasanya akan cari ke alamat yang tercantum di aplikasi. Kalau memang udah gak tinggal di sana, otomatis gangguannya berkurang. Sosial media. Banyak yang takut kalau sosmed bisa dipakai buat nyari atau malu-maluin kita. Faktanya jarang banget DC resmi sampai sebegitunya. Tapi kalau mau lebih tenang, boleh aja privasiin akun, ganti username, atau bahkan nonaktifkan sementara. Intinya jangan kasih mereka celah buat ganggu hidup kita buat nyari info soal diri kita. Lingkaran keluarga dan teman dekat. Nah, ini yang sering kena imbas. DC biasanya suka hubungi kontak darurat atau kontak random dari daftar HP. Jadi penting banget buat kasih pengertian ke keluarga atau teman dekat. Kalau ada telepon aneh soal pinjaman online, lebih baik diabaikan. Jangan sampai mereka panik duluan. Foto KTP dan selfie bisa disebarin nggak? Ini pertanyaan yang sering bikin takut. Jawabannya, kalau pinjol legal seperti Aku Laku, Indodana, Kredipo, dan S-Pinjam, mereka nggak bakal sembarangan sebar data pribadi karena terikat oleh aturan OJK. Kalau sampai mereka sebar, justru mereka sendiri yang bisa kena masalah hukum. Tapi DC memang sering pakai trik psikologi. Mereka akan bilang, foto KTP akan kami sebarkan. Padahal faktanya, paling banter mereka cuma ancam-ancam aja. Jadi, jangan langsung percaya, jangan langsung takut. Solusi bijaknya, kalau masih ada niat buat menyelesaikan, coba negosiasi langsung ke aplikasi. Beberapa aplikasi legal mungkin punya opsi restrukturisasi utang, perpanjangan tenor, atau cicilan yang lebih ringan. Memang mungkin tetap berat, tapi setidaknya nama kita nggak rusak di BI Checking. Jadi kalau di masa depan mau pinjam di bank atau ambil KPR, masih ada jalan. Solusi nakalnya, kalau udah mentok banget dan memang udah yakin mau Galbay, ya udah ganti nomor, hapus aplikasi, jangan pernah login lagi. Dan biarin waktu yang jalani. Kalau DC nelpon kontak darurat, ya udah kasih pengertian aja ke orang terdekat.
Ingat, makin sering kita login, makin gampang mereka ngejar. Jadi jangan kepo buat cek tagihan. Efek jangka panjang. Kalau Galbay dipinjol legal, kemungkinan nama masuk catatan buruk di SLIK OJK. Efeknya, susah ajukan kredit di bank resmi, susah ajukan KPR atau cicilan kendaraan, bahkan bisa mental saat mau apply kartu kredit. Tapi, kalau memang udah yakin nggak ada kebutuhan ke sana dalam waktu dekat, ya mungkin efek ini nggak terlalu masalah. Banyak orang yang tetap bisa hidup kok, walau sudah Galbay. Jadi intinya buat temen kita yang lagi bingung ini, mental udah siap, bagus. Nomor email, alamat, semua udah dipikirkan. Sosmed boleh diprivasiin kalau emang bikin tenang. Jangan terlalu takut soal KTP, karena ancaman sebar data itu lebih banyak cuma gertakan aja. Sekarang tinggal pilih jalan. Mau selesaikan dengan baik-baik lewat jalur resmi atau mau ambil jalur nakal dengan segala resikonya. Galbay itu bukan akhir dari segalanya, tapi Galbay juga bisa jadi titik balik buat kita lebih berhati-hati soal keuangan kita di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan